Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang pernah belajar ilmu fisika kuantum, itu ada teori namanya the law of attractive. Kuliah siang ini agak sedikit scientific, agak ilmiah sedikit. Teori ini menjelaskan tentang pikiran, bahwa pikiran adalah sumber energi positif atau sumber energi negatif. Jadi kalau pikiran itu berpikirnya itu positif, maka dia akan bisa menarik energi, mengumpulkan energi positif. Segala macam perkara-perkara yang positif, yang baik akan terhimpun dalam pikiran itu. Sebaliknya, kalau pikiran itu negatif, maka dia akan bisa menarik energi negatif atau segala macam perkara-perkara yang negatif, yang jelek, yang jahat. Jadi semacam tarik-menarik. Teori ini kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan, untuk mengangkat orang-orang yang menjadi sukses, menjadi berhasil, menjadi kaya raya. Maka dikenal dengan think and grow rich. Jadi kalau kita ingin menjadi orang sukses, maka berpikirlah tentang kesuksesan dan berusaha untuk menjadi sukses, maka dia akan menjadi sukses. Atau kalau kita berpikir jadi orang kaya, berusaha untuk jadi orang kaya, maka dia jadi orang kaya. Teori ini telah mengantarkan jutaan orang-orang sukses di seluruh dunia, sehingga sangat terkenal. Think and read and grow rich, terkenal sekali. Tapi saya tidak akan membahas tentang bagaimana jadi orang kaya, tidak. Karena di dalam Islam, teori the law of attractive ini jauh lebih hebat lagi, jauh lebih maju, bahkan jauh lebih komprehensif. Dalam hadis yang diriwayatkan hadis qudsi yang diriwayatkan Abu Hurairah, terus berkata, "Ana inda dhanni abdi." Kata Allah nih, saya ini tergantung pandangan hamba. Tergantung pandangan kita tentang Allah, tentang Tuhan. Kalau kita memandang Allah itu positif, maka kita jadi positif, bagus. Kalau kita berpandangan inna dhanna syarr, buruk pandangan kita terhadap Allah, maka keburukan yang ada pada diri kita. Jadi Allah sudah menceritakan tentang pikiran ini jauh sekali daripada teori tadi. Kenapa ada orang berpikiran kotor, berpikiran jahat, berpikiran nyeleneh? Karena memang dasarnya pikirannya itu negatif, kotor, berpikiran mesum, otak ngeres. Banyak gak? Banyak sekarang. Karena dia kumpulkan itu ada perkara-perkara yang jelek. Orang yang dulu pernah melakukan kejahatan mencuri ayam, di penjara, dia ketemu dengan orang yang mencuri kambing. Dia belajar. Karena sudah memiliki dasar pikiran itu negatif, maka dia belajar dan punya pikiran kalau keluar nanti dia akan mencuri kambing. Orang yang ketangkep mencuri sepeda, ketemu di penjara orang yang membegal motor, dia akan belajar. Sekarang orang dengan mudah mengakses informasi bagaimana cara mencuri motor dengan cepat. Sehingga orang-orang yang punya dasar negatif, pikiran negatif, dia langsung mengumpulkan bagaimana cara mencuri motor, mencuri mobil. Kalau dulu dia pernah belajar dari bosnya, dari pimpinannya, dari kepala bagian, kepala divisi, dari manajer, bagaimana memanipulasi angka, membuat kwitansi palsu, fiktif,
Dia akan belajar itu. Sehingga begitu pimpinannya pensiun, dia mewarisi pengalaman itu. Dan dia praktikkan dengan kejahatan yang lebih besar lagi. Jumlahnya, angkanya, ya, dan lebih canggih. Sehingga tidak bisa terdeteksi oleh KPK, oleh BPK. Tidak terdeteksi, karena lebih canggih. Kenapa dia ketangkep? Itu apes. Ya. Sebenarnya dia telah mempersiapkan sedemikian rupa, tapi karena apes, tangkap. Nah, inilah pikiran-pikiran negatif ini yang menghantui orang, Pak. Ya. Oleh karena itu, kalau kita ingin dijauhkan, ya, dari pikiran-pikiran negatif tentang kejahatan, tentang otak mesum, otak ngeres, ya, jauhkan itu semua yang bisa mempengaruhi kita. Sekarang orang gampang buka berita di media sosial, ya, tentang tayangan-tayangan yang berbau pornografi, kejahatan, kemaksiatan, kriminal, dan bisa ditiru dengan orang yang mempunyai pikiran yang negatif. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur, nanti di rumah buka surat An-Nur ayat 30 dan 31. Allah berfirman, "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna." Surat An-Nur ayat 30. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu itu, ya, yang beriman. Allah suruh kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu ini kepada orang yang beriman atau orang yang pengen disebut orang beriman. Apa? Yaghdud min absarihinna. Tundukkanlah pandanganmu dari pemandangan-pemandangan yang tidak sehat. Baik itu kaitannya dengan pornografi, tentang kejahatan, tentang kemaksiatan, tentang perbuatan kriminal, jauhkan itu. Apalagi masih anak-anak, remaja, jauhkan, Pak, anak kita, ya, yang berbau kekerasan, kejahatan tuh, termasuk berbau porno segala, jauhkan itu anak. Karena dia kan membekas, nempel, Pak, akan selamanya tuh, ya. Akan selamanya. Nanti dia akan cari itu dengan sendirinya, ya, di YouTube, di Facebook, di Twitter, akan dia cari itu. Kalau kita biarkan, mereka akan menjadi generasi yang tidak bisa menahan pandangan. Termasuk juga wanita, ya. Wa kullil mu'minati, ya, yaghdulna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Wa Muhammad, katakan kepada anak-anak perempuanmu itu, umatnya wanita tuh, untuk menjaga pandangannya, ya, dari tayangan-tayangan berita-berita yang tidak sehat, yang tidak baik, dan lindungi kemaluannya. Ini bahaya, mengancam umat Islam. Jangan dikira teknologi ini dia punya dua sisi. Satu sisi bermanfaat, satu sisi, ya, negatif. Tapi lebih banyak aspek negatifnya. Kenapa? Karena kita dibantu oleh setan, ya, yang tidak terlihat itu. Sementara para ustadz, para kiai, para ulama tuh, pendakwah, terbatas. Orang tua pun begitu, membiarkan anaknya, terserah dia, ya, sebebas-bebasnya. Syaitan nggak kelihatan, jumlah syaitan lebih banyak daripada kiai, ya. Sehingga banyak orang tersesat dengan berita itu. Nabi Muhammad SAW pernah memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Kata beliau, "Ya Ali, ya, la tutbi'un nadrata bin nadrata, fa inna lakal ula wa laysat lakal ukhra." Wahai Ali,
Jangan turuti nafsu itu untuk memandang wanita dengan pandangan berikutnya. Pandangan yang pertama itu rezekimu, untukmu. Tapi pandangan berikutnya, ya, itu adalah bukan untuk dirimu, tapi itu adalah nafsu. Nafsu itu ada pada setiap orang, Pak. Menjadi fitrah manusia itu punya nafsu. Nanti baca surat Yunus ayat 53, Allah berfirman, "Wa ma ubarri'un nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Kata Nabi Yusuf alaihissalam, surat Yusuf bukan Yunus. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku tidak merasa bebas dari nafsu. Nabi, Pak, merasa tidak bebas dari nafsu. Kata Nabi SAW, saya tidak merasa jadi orang suci, ya, tidak. Nafsu selalu menghantui kita, menyertai kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nafsa la'ammaratun bisu", sesungguhnya nafsu itu akan membimbing orang kepada kejahatan. Sesungguhnya nafsu itu akan mengarahkan orang, menuntun orang pada perbuatan yang tidak baik. Nafsu, Pak. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang punya nafsu. Nabi, ini ucapan Nabi Yusuf, saya tidak bebas daripada nafsu. Ketika digoda oleh sesuatu, dia ada perasaan itu. Sebagai manusia biasa, bahkan nafsu itu akan mengarahkan orang kepada keburukan, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama memberikan pengajaran kepada kita agar kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan negatif. Karena memang pikiran kita sudah negatif itu, apa caranya? Pertama, kata para ulama, minta ya pada Allah setiap perbuatan itu awali dengan ta'awuz. Bukan hanya bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh. Sebelum sholat itu, sebelum usolid, sebelum niat, boleh nggak baca itu? Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulama memberikan itu bimbingan. Karena syaitan kan bukan hanya pada waktu di tempat maksiat, di masjid. Pada waktu kita sholat pun setan akan menggoda kita. Pak itu dibilang gak ada contohnya. Ada contohnya, disuruh kita ya. Baca ta'awuz itu. Setiap perbuatan baik itu minta perlindungan kepada Allah, mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau tambah lagi, baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sebelum niat ya, ketika berdiri jangan ngobrol. Qomat dikumandangkan selesai itu baca tuh, kita sudah berdiri sebelum niat itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca falak surat An-Nas. Ada para abdi yang mempraktikkan itu semua. Bahkan setelah kita niat takbir itu baca doa iftitah, sebelum baca Fatihah kita boleh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau jadi imam ya, a'udzunya jangan dibaca. Nanti orang tertawa gitu ya. Cukup bismillah saja ya. Nanti tidak lazim nih, sebetulnya enggak apa-apa. Tapi di masyarakat kita jarang mempraktikkan itu ya. Di takbir kita langsung kan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau baca ta'awudz dong subhanallah di belakang. Padahal enggak apa-apa juga. Karena para ulama mempraktekkan itu juga, cuma tidak dizaharkan. Ya, gitu. Saya teruskan. Jadi berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk itu penting. Yang kedua, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada salah satu doa yang bagus tuh. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i ya, wa syarri basari, wa syarri lisani,
wasyari qalbi, wasyari mandi. Nah, Rasul mengajarkan kepada kita, wahai umatku, baca nih, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku. Ya. Jadi kita dilatih untuk tidak mendengarkan berita-berita yang jelek, ya, informasi yang buruk, ya, min syarri sabni, informasi yang berupa fitnah, gak usah didengar, ya. Fitnah-fitnah itu ataupun hasad, dengki, iri hati itu berita-berita gak usah dengar, ya. Kalaupun kedengaran ya sudah, lewat saja. Ya. Kemudian wa min syarri basori, dan aku berlindung daripada buruknya penglihatan, buruknya pemandangan tuh. Ya, kan sekarang pemandangan yang buruk tuh banyak, Pak. Ya. Wah, di mana-mana. Ya. Nggak perlu dijelaskan lah, kita sudah pada dewasa, udah paham bagaimana pemandangan yang tidak sehat, ya. Terutama godaan wanita luar biasa. Kejahatan, kemaksiatan itu di mana-mana. Sekarang orang baru mengakses mudah. Bahkan di kampung-kampung yang daerah santri pun, yang namanya kafe berbau kemaksiatan itu merebak, Pak. Minuman itu di mana-mana sekarang. Di kampung-kampung, di pelosok itu, yang saya nggak pernah duga itu, kampung jauh daripada perkotaan, di sana ada kafe menyiapkan minuman keras dan wanita-wanita. Nah, perjudian juga begitu. Togel, sekalipun tidak secara resmi, merebak. Coba Bapak pergi ke pasar-pasar situ, kan Bapak jumpai itu orang ngitung, ngecak tuh nomor berapa besok yang akan keluar. Sekarang, bukan dulu, hari ini. Ya. Min syarri basori, kemudian wa min syarri lisan, ya. Dan berlindung kepada ya Rabb dari keburukan ucapan nih. Kita kan paling gampang untuk ngejek orang, menghina orang, melecehkan orang, paling gampang, ya. Mudah sekali. Memang lidah tak bertulang, ya. Kita bisa mengucapkan fitnah dengan orang lain. Wa min syarri qalbi, dan keburukan hati. Memang gak kelihatan hati kita nih, bagaimana iri, dengki, nafsu pada kolbu ini besar, ya. Tapi kadang-kadang tercermin lewat ucapan, ya, lewat mata. Bapak jangan kira itu tidak muncul tanda-tanda orang dalam hati itu. Kalau dia benci terhadap sesuatu, suatu ketika keluar atau terlontar. Orang yang pikirannya itu ngeres akan nampak pada matanya. Mata keranjang, mata jelalatan, ya, mata bongsang, mata duitan, itu kelihatan dari mata. Dan kelima, min syarri mani, ya, mani itu kelamin, ya, dari kejahatan seksual. Ya, aku berlindung kepadamu dari kejahatan seksual. Ya, berapa banyak orang yang menumpahkan, ya, perkara itu di tempat-tempat yang tidak semestinya, ya, di tempat-tempat yang salah. Harus hindari dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Dan yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa berpikiran positif. Rasul bilang, almar'u ala dini khalil, falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, orang itu diukur, dinilai dengan siapa dia bergaul. Nah, untuk menilai seseorang gampang, dengan siapa dia bergaul. Falyanzur ahadukum wa may yukhalil. Tengok siapa teman-teman dia. Kalau teman-teman dia itu orang jahat, maka dia akan terbawa pada kejahatan. Kalau temannya orang-orang baik, maka dia akan terbawa dengan kebaikan. Oleh karena itu, mari, ya, kita sama-sama minta pada Allah agar diberikan petunjuk, ya, jalan yang baik yang bisa menyelamatkan kita bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Itu saja. Bila bisa berilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.